Balik lagi sama gua Fasa. Sampai ke jenis-jenis izin kerja di Singapura. Departemen yang berwenang mengeluarkan izin adalah Depnaker. Di Singapura namanya Ministry of Manpower, Kementerian Tenaga Kerja. Pertama. Kedua, hal yang kamu perlu tahu tentang visa atau izin kerja adalah setiap foreign workers come here to work, they need to pay the levy, atau kita ngomongnya potongan. Jadi perusahaan yang memperkerjakan kamu harus membayar potongan visa kerja tersebut setiap bulan ke pemerintah. Mungkin bisa sekitar $200, $300, around that, tergantung dari gaji kamu juga. That's why. Jadi kalau nanti kamu nego gaji, perusahaan akan mempertimbangkan levy kamu. Misalnya kamu minta gaji 3.000, perusahaan akan bilang, gue kasih lu 2.800, karena levy lu 200 gue harus bayar ke pemerintah. Visa kerja yang tidak umum. Kita mulai dari visa kerja yang tidak umum dulu. Visa kerja untuk artists, dancers, singers, entertainers. Mereka punya visa 6 bulan dan tidak ada minimum qualifying salary. No way. Mereka tinggal datang asalkan dapat surat atau dapat undangan or something. Mereka dapat visa kerja selama aktivitas mereka di Singapura. Tidak umum, tidak semua orang penyanyi, tidak semua penari, tidak semua orang entertainer. So, just for your information. Lalu visa yang tidak umum kedua adalah visa untuk TKW. Ya, untuk para TKW visanya beda sendiri. Ada departemen atau agensi yang mengurusi visa tersebut. Kalau kamu TKW, kamu mau jadi TKW ke Singapura, hubungi agensi di Indonesia. Banyak banget agensi yang bisa mengirim tenaga kerjanya ke sini. Banyak banget. Dan setiap hari Minggu atau hari Sabtu, di sana banyak sekali komunitas-komunitas TKW di Lucky Plaza, di City Plaza. Kamu bisa join juga. Kita masuk ke visa yang umum nomor 1, yaitu working permit. Working permit biasa, dari namanya working permit. Ini biasa melekat erat sekali dengan workers. Jadi buruh, kita ngomongin buruh, tenaga kerja kasar seperti dari Bangladesh, di India. Di mana sih mereka bekerja? Mereka bekerja di konstruksi, ya kan? Perusahaan konstruksi, perusahaan shipyard, manufaktur yang bangun kapal, perusahaan pembuat kapal, ya kan? Dan ada area-area lain. Intinya memerlukan tenaga, lebih ke tenaga. Itu working permit, setiap 2 tahun sekali harus di-renew, oke? Nah, izin kerja yang umum kedua adalah S-Pass. S-Pass itu artinya, S-Pass itu S-Pass. Syarat S-Pass ini apa? Minimal gaji $2.300 per bulan. Akan ada levy, akan ada potongan yang harus dibayarkan ke pemerintah. Take note on that. Lalu, kalian perlu renew setiap 2 tahun sekali. Oke? Dan juga tergantung dengan paspor kalian. Mana yang lebih habis lebih cepat. Kalian harus renew. Biasanya kalau kalian nggak berbuat masalah, should be no problem. Oke? No problem. Kalian harus punya diploma dan degree yang related ke pekerjaan kalian. Kalau kalian punya pengalaman sebelumnya di Indonesia, it's better. Lebih baik. And yang terakhir, ada kuota. Ini tricky banget. Selalu ada rasio. Pemerintah Singapura mau ada rasio dalam satu perusahaan, orang Singapura atau orang Malaysia dan foreigner. Jadi kuotanya itu gimana? Jadi kayak misalkan perusahaan kamu di normal ya, sektor normal, sektor umum, bisnis normal seperti perdagangan atau pabrik atau segala macam. Totalnya adalah 20% dari total workforce. Misalkan total perusahaan kalian ada 10 orang. Oke, 20% adalah 2. Berarti harus ada 2 Singaporean atau 2 orang lokal supaya bisa hire kamu. Kurang lebih kayak gitu. Detailnya gimana? Nanti aku share di topik lain. Sementara intinya adalah akan ada kuota di sana yang membatasi kemungkinan kalian direkrut. Mungkin perlu 3 Singaporean atau PR untuk bisa merekrut 1 tenaga kerja asing, something like that, dalam satu perusahaan itu. Jadi kalau perusahaannya ada 5 Singaporean, mereka ada kemungkinan bisa hire mungkin 2 orang asing. Jadi walaupun kualifikasi kalian super sekali, tapi kalian jatuh ke S-Pass, kuota masih ada di sana. Dan yang ketiga, ini adalah Holy Grail. Holy Grailnya dari semua pass. Employment Pass. Minimum requirement gaji 3.600 per bulan. The good thing is, nggak ada levy. Nggak perlu ada potongan. Perusahaan suka banget. Mereka makan mati-matian.
mendapatkan employment pass untuk kamu. Tapi syaratnya nggak gampang. Gaji kamu harus bisa 3.600. Requirement-nya experience manager. Minimal udah level manajerial atau specialist skills yang dokter bedah, atau something that benar-benar spesialis banget pekerjaannya. Seperti itu. Level manajerial. Karena level 3.600 ke atas di sini untuk tenaga kerja asing di sini sudah levelnya udah lumayan gitu kan. Ada pengalaman di proses sebelumnya, it's required. Another good thing about employment pass is nggak ada kuota. Perusahaan bebas rekrut orang. Gila kan? Nggak ada kuota, nggak ada levy, tapi gajinya 3.600 minimal. Biasa lebih. Level manajerial ke atas, harus sudah ada pengalaman. Nggak cuma ada degree, harus ada pengalaman yang cukup remarkable. Tapi still renew. Setiap 2 tahun, still renewable. But it's fine. Oke, itu jenis 3 izin kerja yang paling umum di Singapura. Yang nggak umum adalah, oke, kalian mau yang lebih super lagi. Ini gue kasih. Sekarang sampai ke bonus. Bonus pass. Kalau kalian ada duit, kalian bakal doyan dengerin ini. Namanya adalah Entry Pass. Entry Pass ini dibuka oleh Singapura kepada orang-orang berduit atau inventor, orang-orang yang super pintar menjadi seorang penemu atau investor. Jadi intinya sih berkaitan dengan duit juga sih. Intinya kalian ada perusahaan di sini, atau kalian ada invest uang di sini, atau properti, atau kalian menjadi penemu atau sesuatu, akan ada pasnya sendiri. Kalau nggak salah, untuk entrepreneur itu minimal modal kapital sekitar 1 atau 2 M, ngendep di sini, or something like that. Atau kalian beli rumah, beli kondo, which is about maybe 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, around that. Jadi akan ada pas sendiri, dan itu nggak bebas sih, nggak bisa cari kerja gitu loh. Ya karena kan investor, kalian cuma bebas keluar masuk Singapura dengan pas tersebut, tapi bukan untuk kerja, from what I know. Oke? Nah, itu guys, tentang jenis-jenis visa kerja. Ada 2 topik lagi yang gue mau touch a little bit more after this. Tunggu lihat video selanjutnya. Ciao!